Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina qurrata Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, Bapak unsur semuanya, Bapak undangan, khususnya Bapak Muhammad Ulfiz, keluarga yang kami hormati. Alhamdulillah, pada saat yang sangat berbahagia ini kita semuanya bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang berupa sehat walafiat ini kita semuanya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Kita haturkan pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan manfaatnya, yang selalu kita harapkan syafaatnya, syafaat di dunia hatta akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya besok di akhirat bisa bertemu, bisa berkumpul, dan bisa mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para bapak yang kami hormati, ini tadi saya asar, ketepatan waktu asar nyampe di desa sini, yaitu di rumahnya Ibu Haji Nur Hasanah. Ada acara bersama kiainya tadi. Selepas maghrib, selepas itu bahasa Malaysia, saya bisa sedikit selepas maghrib, yaitu orang ganteng yang namanya Lutin bingung, wong Lutfi kok gila panggil Lutin, datang ke sana bicara perlahan sama saya, kata orang Jawa, BCI, nanti kalau di rumah saya minta tolong dikasih ceramah. Saya senyum, Pak, saya ini nggak ahli ceramah. Jadi kalau dongeng sekedar dongeng, insya Allah walaupun 5-10 menit. Bapak hadirin rahimakumullah, saya bercerita, kok bisa saya sampai di sini, ini ceritanya gimana gitu. Kalau dipikir akal nggak masuk akal. Rumahnya jauh ya, yang pantas ini bukan rumah, pedepokan ya, pedepokannya Mbak Lutin. Saya kenal beliau waktu sebelum Ramadan saya ke Malaysia, yaitu di tempat anaknya bapak ini, sederek kita Samsuri, di Ampang, Selangor, Malaysia. Begitu kurang lebih saya dapat 3 hari, si Samsuri bilang, "Bah, ada tamu mau ketemu Abah." Oh iya, suruh naik. Rumahnya Samsuri di sana itu tingkat, saya di atas. Begitu naik saya kaget, "Sam, kamu kok kenal orang Bangladesh kayak gini?" gitu. Saya pikir orang orangnya kan hitam, Pak.
hitam besar. Kayak orang nggak bisa senyum. Nggak taunya dia seneng guyon. Samsuri senyum, bukan orang Bangladesh, Pak. Ini paman saya, adiknya ibu saya, namanya Ludin. Iya, suruh masuk, suruh ke atas. Kita ngomong-ngomong. Iya Bapak, asli Madura. Iya. Namanya siapa Pak? Ludin. Masa Pak, saya bilang gitu. Masa ada orang kok namanya Ludin? Enggak Pak, asli saya Muhammad Lutfi, nama panggilan atau nama besar saya Ludin. Jadi ini punya nama besar Pak. Nama besar, memang orangnya besar. Mudah-mudahan di Malaysia juga rezekinya besar. Kalau kurang sodakohnya juga besar. Allahumma amin. Akhirnya sering kenal, ternyata seneng guyon Pak. Apa guyon bahasa Maduranya ngerti Pak? Aja seneng. Saya kalau malam begadang di warungnya sama Samsuri, beliau di sana jualan bakso sama soto. Kalau di Jawa Madura kan nggak lucu, biasanya bakso gandengannya mie kan. Kalau soto gandengannya nasi goreng. Tapi Bos Ludin ya dipanggil bos saya. Kalau Bos Ludin sama istrinya di sana itu jual bakso campur soto ayam. Saya ditanya, Pak, bakso campur itu ya coba. Jadi saya makan sambil senyum. Iya, ngambil sendok kena ayam, ngambil sendok lagi kena pentolnya bakso. Jadi ceritanya beliau di sana itu jual bakso sama soto, tapi nggak ada tulisannya. Saya bilang sama beliau, kalau orang Lamongan jual soto Lamongan, kalau Pak Ludin orang Madura ya bilang bakso soto Madura. Nunggu nanti aja kalau habis pulang kembali lagi. Berarti sekarang siap. Nah, karena kenal beliau, sebelum saya pulang saya tanya, Pak ada keinginan untuk pulang? Insya Allah Pak, saya pulang sebelum hari raya. Akhirnya saya janji, Pak insya Allah Bapak kalau pulang saya dihubungi, insya Allah nanti saya ke sana. Jadi saya ke sini ini nepati janji silaturahmi. Nggak taunya di sini disuruh apa tadi, pembukaan, disuruh apa? Enggak, ya sampean yang tahlilan kok. Disuruh ceramah ala kadarnya, disuruh doa ya nurut, namanya tamu. Bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Bapak Lutfi, kalau saya panggil Pak Ludin kan tidak bagus ya. Namanya Pak Lutfi. Malam hari ini tasyakuran keluarga. Syukur pada Allah karena sudah diberi Allah nikmat yang berupa rumah. Kedua kalinya nyelamat di rumah. Kedua kalinya beliau kirim doa pada keluarga yang sudah wafat. Mudah-mudahan beliau semua diampuni Allah segala dosanya, diterima segala amal baiknya, dan dikubur termasuk dapat raudhatun min riyadil jinan. Allahumma amin. Bapak rahimakumullah, sedikit insya Allah 10 menit saya sedikit bahas tasyakuran. Saya ingat waktu masih ngaji dulu, guru saya dawuh, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jagongan ya gak pantas kayak gini Pak, namanya apa ini kalau orang Madura Pak, ketemu gini ngomong-ngomong apa namanya Pak? Hah? Kumpul-kumpul, gimana kumpul-kumpul? Di saat kumpul-kumpul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, wahai sahabatku semua, tahukah kamu apa yang paling mahal atau apa yang sangat mahal di dunia ini? Sahabat jawab, emas Rasulullah. Karena yang ada di benak manusia itu hanya harta.
Oh salah. Satunya lagi berlian Rasulullah. Kata Rasulullah salah. Satunya lagi mutiara Rasulullah salah. Akhirnya Rasulullah senyum sambil menjawab, wahai sahabatku, sebenarnya yang paling mahal dan sangat mahal di dunia itu ada 3. Ternyata yang dimaksud Rasulullah mahal itu bukan harta, masalah ibadah. Nomor 1 kata Rasulullah ada 3. Nomor 1 zikir, lisanan zakiro, yaitu lesan yang senantiasa buat zikir. Ini nomor 1 yang paling mahal di dunia. Lisanan zakiro. Berat Pak, walaupun kiai ustaz ngaji 5 juz saja capek ya. Walaupun ustaz kiai baca sholawat 1000, istighfar 1000 aja capek. Memang capek karena apa? Karena ini termasuk golongan barang yang mahal. Ini kita ingat-ingat. Nomor 2 wa qalban syakira. Lah ini yang dilaksanakan Pak Lutfi pada malam hari ini. Hati yang senantiasa bersyukur. Oh, dikasih susah, anaknya sakit, syukur. Dikasih mente gagal panen misalkan, syukur. Dikasih Allah gagal nanam tembakau, nanam padi gagal, syukur. Kenapa syukur? Syukur apa katanya Allah? Fa insyaallah akan diganti Allah rezeki di wadalan yang lainnya. Tenang Pak hati, bener. Syukur itu mahal. Anak sakit dikit aja satu kampung dengar anak saya nama pesekian, sama saya cari utangan gini-gini, cerita. Sakit sedikit aja sekampung tahu semua. Tapi kalau panen mente dapat 10 juta, jangankan tetangga, kadang istri aja nggak tahu. Dan memang nggak dikasih tahu, khawatir uangnya diminta semua. Apalagi mertua. Tapi kalau susah deh, coba ke bapak ibu minum, barangkali punya celengan karena kita mau nanam mente itu nggak punya modal. Kadang-kadang istri disuruh ke mertua nyari utangan kalau nggak punya. Tapi kalau punya, jangankan mertua, istri aja nggak tahu. Ini kelakuan laki. Iya Pak, bener. Saya gitu sampean juga. Kalau fair nggak mungkin. Dapat 1 juta, cerita 1 juta nggak mungkin. Jadi nomor 2, qalban syakiran Pak, yang suka bersyukur. Kata orang Jawa, sing seneng syukur. Orang kalau hatinya selalu syukur, tenang Pak hidup ini. Kejadian macam-macam ya, banyak jual narkoba, banyak orang koruptor, banyak orang macam ini karena hatinya nggak punya rasa syukur, kurang terus. Punya mente 100 kurang, punya 1000 kurang, punya sawah 2-3 hektar kurang, nggak mati nggak syukur-syukur. Orang itu nggak diam-diam sebelum mulutnya kata orang Jawa diseseli tanah alias mati. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan Allah jadi orang yang senantiasa bersyukur. Allahumma amin. Nomor 3 yang mahal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau diuji Allah sabar. Sabar. Jadi lesan yang ahli zikir, hati yang ahli bersyukur, wa alal bala'i sabiro, kalau mendapat bala dari Allah sabar. Nah, kalau 3 ini Pak kita laksanakan, senantiasa zikir, lesan kamat kami setiap saat, lesan kita ini bahasa buat apa? Bahasa karena buat banyak zikir, bukan bahasa untuk ngerasani, bahkan untuk kadang-kadang kita di warung semalam tidak terasa, bahasa bibir kita, bahasa apa? Bahasa karena kebanyakan minum kopi, beda. Jadi kalau kita
melaksanakan 3 tadi, senantiasa berzikir, hatinya senantiasa bersyukur. Kalau dapat bala atau ujian dari Allah, kita selalu bersabar. Fa insya Allah kalau 3 ini kita laksanakan, akan jadi orang yang selamat. Walaupun punya jimat 10, kalau nggak bisa melaksanakan 3 nggak bisa selamat. Nggak punya jimat kalau melaksanakan 3 pasti selamat. Loh, diuji sabar, dihina orang sabar, disalahi orang sabar, jimat Pak. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan Allah, walaupun nggak sempurna. Kalau sempurna sulit Pak. Walaupun sedikit banyak, walaupun 50%, mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah orang yang senang atau suka berzikir. Kedua, orang yang senantiasa bersyukur. Ketiga, kalau diuji Allah kita bersabar. Bahkan ada cerita zaman Rasulullah SAW, ada sahabat kalau orang Jawa ngomong sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Beliau yaitu terkenal orang yang ahli agama di zaman Rasulullah. Suatu saat beliau menugaskan sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Sebelum ke Yaman, Mu'ad ke sini. Dipegang Pak tangannya sahabat Mu'ad. Wahai Mu'ad, merinding sampean. Ingat kalau gitu. Nanti kalau sampai di Yaman Mu'ad, jangan lupa pesan saya. Laksanakan, amalkan tiap selesai sholat. Apa itu? Ada doa Pak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mu'ad, nanti di waktu kamu tugas, jangan lupa kamu minta pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah saya agar saya senantiasa jadi orang yang ahli zikir. Yang kedua, ya Allah, tolonglah saya agar senantiasa saya jadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, ya Allah, tolonglah saya agar saya jadi orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi kalau orang ahli zikir, orang syukur, orang berbuat baik, senantiasa berbuat, ini semata-mata dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kiai orang kayak engkau, nah, sekali duduk baca Yasin 40 setong, sholawat 1000, nggak boleh. Iya kiai, waktu itu kamu dapat pertolongan Allah. Nggak dapat pertolongan Allah ya kamu cuma bisa nyuruh. Kadang-kadang ustaz kiai itu bisa cuma nyuruh Pak. Ada orang susah, kamu susah baca Yasin 41 kali. Kalau nggak gitu sholawat biar hatimu senang lah. Sekarang kita jawab, kalau susah suruh baca itu, kalau nggak susah berarti nggak baca. Itu ngasih ilmu tapi keliru. Tolong Ustadz ya, sama-sama Ustadz, ini amanat dari Allah. Kalau ngasih orang Pak, kalau kita semuanya, terutama Anda kepengen jadi orang barokah, kepengen jadi orang selamat dunia akhirat, kepengen jadi orang dapat lindungan Allah, kepengen jadi orang dapat syafaat Rasulullah, laksanakan, istiqomahkan sehari semalam baca sholawat 1000. Lah gitu loh, jadi susah ya 1000, seneng 1000, utang dipinjam orang, uang dipinjam orang ya baca 1000, banyak pinjaman juga baca 1000. Ini namanya istiqomah. Hati-hati Ustadz, apa yang kita ucapkan itu sabda. Maaf Pak, saya minta barokahnya. Barokah, kayak nggak bisa ngasih barokah. Ada apa? Utang saya banyak Pak, gimana caranya bisa nyaur? Saya jawabnya enak, kamu kok bagus ya, waktu utang nggak bilang saya. Tapi nggak bisa nyaur, nyari ustadz, nyari kiai. Lah ini loh Pak kelirunya, lo kiai kayak bak sampah aja. Iya lah, jangankan ke kiai Pak,
Kadang-kadang ke kiai kita sendiri loh, guru kita sendiri lupa Pak. Kalau panen bako, panen apa? Mente ya gini. Mente lupa. Tapi kalau mentenya dipangan ulat, dipakan ulat jatuh semuanya, ingat. Oh iya, lama kita nggak kesowan ke kiai. Badan apa Jong? Nih kiai kalau andi tanaman rosak nih kalau nduk remah nyoon barokahna. Iya kalau kiainya sabar, sebentar dikasih air aku. Kalau kiainya nggak sabar dikasih air got Pak. Umpama dikasih air got pun nggak salah kiainya. Masa kok murid ingat kiai tunggu waktu susah. Lah kalau gitu lah susah terus. Ini untuk kita loh, untuk kita yang asalnya mencari nyampaikan. Ustadz kiai kan asalnya mencari nyampaikan. Kalau mencarinya aja inggih makane kok begitu dadi ustadz wow, ceramahnya ramai surbannya gini. Kula nika tandi todis. Tandi padahal apa todis setengah dari pada iman al khaya minal iman. Paham Pak ya? Cukup atau ditambah lagi Pak? Loh kalau diam berarti sudah. Loh saya ini jauh Pak dari Surabaya. Terus terang aja saya sarapan menjelang maghrib tadi sarapan. Dari Surabaya tidur sampai jam 10. Sopir sama ini nunggu sholat zuhur. Habis sholat zuhur mau sarapan nggak bisa, langsung berangkat sampai sini. Jadi saya doa di sana tadi gemeter, bukan gemeter khusyuk Pak, gemeter apa? Loh, jangan anu loh, ada kiai doa Allahumma gemeter. Oh, belum mesti kiai ini khusyuk. Siapa tahu kalau setruk ringan. Bisa. Allahumma ya setruk ringan. Jadi orang gemeter belum mesti khusyuk. Siapa tahu kalau kiainya itu lapar. Siapa tahu kalau kiainya ngantuk belum tentu. Kadang-kadang astagfirullahaladzim wala kayak yes. Kalau di depan orang kayak iya kalau nggak ada orang jarang zikir jangan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dapat pertolongan Allah sehingga kita semua jadi orang yang ahli zikir, orang yang ahli syukur, orang yang ahli berbuat baik. Ini yang kita bahas masalah syukur. Nah, tambah sedikit masalah kirim doa. Nanti kalau nggak kesawat tuan rumah ngomel ini. Kok nggak komplit. Biasanya orang itu kan saya ngomel tok Pak ya. Nggak tahu kiai kadang-kadang manusia banyak lupanya ya. Apalagi kiai banyak utangnya. Kalau ceramah bingung Pak. Ya ngawur utangnya banyak kan. Ada kiai istrinya 3 Pak belum berangkat, ketiga istrinya ngebel. Saya butuh ini bu ceramah mungkin lupa Pak. Oh ingat istri sana. Makanya kurang syukur. Satu aja yang penting syukur. Nikmatnya lebih daripada 3. Walaupun istri 3, 4 kalau nggak syukur kurang Pak. Kata orang Jawa serok serakah itu. Kadang-kadang kita bagas gini. Sunnah Rasulullah jangan dikategorikan ke perempuan. Salah itu Pak. Nikah kiai ustaz nikah banyak terus. Sunnah Rasul, apa nggak ada sunnah Rasul selain itu? Ya aja sholat tahajud sampai kakinya bengkak, itu sunnah Rasul. Kok dipilih enaknya nyari bini banyak katanya sunnah Rasul. Itu bujuk itu munafik itu. Rasulullah nikah disuruh Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah nikah itu ada tujuannya Pak. Nikah di Bani ini karena apa? Bani ini orangnya banyak kafir belum iman. Kalau salah satu saya nikahi, fa insya Allah di situ akan iman. Itu tujuannya Rasulullah. Kalau tujuan sampean saya, iya, ngaku saja. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari itu. Amin. Kembali sedikit saya membahas masalah kirim doa. Kata guru saya, anak waktu hidupnya bakti sama orang tua, misalkan sama bapak ibunya bakti, kata orang Jawa itu Jawa, ngeramut orang tua. Tapi setelah wafat dia lupa, itu bukan tergolong anak yang bakti sama orang tua. Diingat-ingat Pak. Waktu hidupnya Masya Allah sayang sama bapak ibunya.
butuh apa aja, jam berapa aja kita layani. Setelah bapak ibunya wafat kita lupa, kita bukan golongnya anak yang berbakti pada orang tua. Tapi andai kata waktu orang tua kita masih hidup kita kurang berbakti. Karena apa kurang berbakti? Satu, karena sibuk. Dua, karena miskin, kan kita nggak bisa bantu orang tua. Karena macam-macam masalah. Kadang-kadang kita pergi keluar pulau, kadang-kadang kita pergi keluar apa negeri sampai orang tua meninggal. Kan nggak sengaja Pak, karena ada urusan yang sangat penting. Tapi setelah orang tua wafat, beliau ingat kayak ini, syukur, syukur, tasyakuran atau selamatan, kirim doa. Ini termasuk golongannya anak yang berbakti sama orang tua. Ini ingat-ingat Pak. Jadi waktu hidup kita setia, bakti, tapi setelah meninggal kita lupa. Ada Pak, anak lupa kuburannya orang tua itu banyak. Itu tandanya anak yang nggak bakti pada orang tua. Tapi kalau waktu hidupnya kita nggak seberapa bakti sama orang, setelah meninggal setiap saat kita berdoa, malam Jumat Yasin Tahlil sama kan, ini selalu kalau ada rezeki selamatan, ini termasuk golongannya anak yang berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah golongannya anak yang berbakti sama orang tua. Allahumma amin. Sampai di sini Bos Ludin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau terlalu lama kasihan Bapak, rumahnya akan mencil ya. Di sini biasanya jam 8 sudah tidur, ini jam 9 kurang seperempat. Kurang lebihnya khususnya pada tuan rumah Bapak Muhammad Lutfi dan pada Bapak semuanya, apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kebenaran adalah milik Allah. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuafi nama yukafi masjidah. Ya Rabbana kalhamu kama yanbaghi majlisan. Allahumma salli Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli sayyidina Muhammadin fil nabiyil mursalin. Salli sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Salli sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri maqam azim. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi bihabi sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adar sallallahu barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Takbilana ya Allah biha jami'al hajat. Takbilana tuhluna biha jamis tarfa'una biha indaka ala darajat. Tubalighuna biha qaswal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badamat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al taqabbal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatu wa sirrun sayyidina Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihna min sana awliya wa syuhada sana sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wa ahli ta'ati wa malaikat muqarrabin. Susun ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Thumma ila arwahi jamil awliya Madura. Thumma ila arwahi almarhum Bapak almarhumah Ibrahim sunil almarhum sunil ruhi busan sunil ruhi alinuddin man sunil ruhi almarhumah ukhatina Susmiati binti Muhammad Lutfi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatun min riyadil jinan. Allahumma ja'al quburahum rawdatun min riyadil jinan. Allahumma ja'al quburahum rawdatun min riyadil jinan. Allahumma anzil rahmatan maghfiratan wa syafa'atan wa ni'matan ala man dzukira isma'atan. Irfa'na mudarajal wa ila san kafnas. Takhinal jannata ma'a abail umat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma anta maqsuduna wa ridhakum habbana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma yassir lana wa yassir man zara ilaina ziyaratal Makkah wal Madinah bi jahi sayyidina Ibrahim alaihi salam wa bi jahi Ismail alaihi salam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yasha' wa min amalin yanfa'u wa ila ismi rahman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa taqwa wa ahli maghfirah. Allahumma tawil hayatana hayat ahlina hayat dhurriyyatina hayat talamizana ya Allah wa hayat akhina Muhammad Lutfi wa ahli ma'al afiyah wal barakah. Barakah ya Allah, wal barakah wan ni'mah sa'adah salama wal ibadati jahilat jannatil muqimat ad-daim bi izzatika wa jalalika wa qudratika wa azamatika wa rahmatika wa ni'matika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fikiran kita, utamakan tawadhu dari fikiran